Kalau Yesus itu mengaku dirinya hamba Allah, bagaimana mungkin sih orang Kristen mengakui dia itu Tuhan? Sebab kedudukan sebagai hamba dan kedudukan sebagai Tuhan itu sesuatu yang kontradiksi. Tidak mungkin kalau dia itu hamba, tapi sekaligus dua itu Tuhan. Yang mempertanyakan semacam itu adalah dari para polemikus saudara sebelah. Dan dasarnya bukan karena mereka secara jujur memahami ayat-ayat yang ada dalam Alkitab itu sendiri. Tapi ayat-ayat dari Alkitab itu difahami dari kacamata kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Di dalam surah 5 ayatnya 75 atau surah Al-Maidah ayatnya 75, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka itu dipalingkan. Jadi menurut ayat ini, Isa Al-Masihnya Al-Quran itu adalah rasul. Rasul itu utusan. Kalau utusan itu hamba. Dan kedudukannya sama dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Ya sekedar manusia biasa. Sekedar hamba. Juga dikatakan dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu sama sekali bukan Allah. Di dalam surah yang sama, ayatnya yang ke-72, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Jadi ketika menurut Al-Quran orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, itu orang kafir. Dan juga ada ayat lagi di dalam surah 19 atau surah Maryam, ayatnya yang ke-88. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi menurut ayat ini, siapapun yang datang kepada Allah, termasuk Isa Al-Masih, datang hanya sebagai hamba. Berarti kalau gitu, Al-Masih itu bukan Allah, Al-Masih itu hanya sekedar hamba. Dan dari kacamata ini loh, ketika mereka menemukan ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu adalah hamba, langsung nah itu dia. Kalian sesat
Karena kitab sucimu sendiri mengatakan, dan Yesus mengaku bahwa dia adalah seorang hamba. Nah tentunya sejauh polemikus Muslim itu membaca kitab suci Kristen dari kacamata pernyataan Al-Quran dan dipaksakan makna yang ada dalam kitab suci Kristen itu sesuai dengan makna yang mereka mengerti tentang kata hamba dan kata Allah yang ada dalam Al-Quran itu, maka tidak akan ada titik temu antara apa yang diyakini oleh orang Kristen dan apa yang ditekankan oleh kaum polemikus itu. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi. Kalau dia datang untuk melayani, berarti dia datang sebagai apa? Pelayan. Pelayan itu apa? Hamba. Nah kalau Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai hamba, kamu itu loh orang Kristen, kok mengatakan dia itu Tuhan, itu dari mana? Ketemunya di mana? Ya kalau cara pandangmu adalah cara pandang Islam, ya memang tidak ketemu. Tetapi kalau kita jujur dengan cara pandang Alkitab, kita jujur melihat dari kacamata apa yang dikatakan Alkitab, kita jadi mengerti. Kalau dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu adalah hamba dalam arti jati dirinya itu hamba. Sementara dalam Alkitab, Kristus itu hamba bukan jati dirinya, tetapi fungsinya, tetapi karyanya. Beda lagi kan? Dia itu hamba bukan jati dirinya hamba, karena jati dirinya dia itu firman-Nya Allah. Loh itu beda lagi kan? Dan karena dia itu firman Allah, jati dirinya adalah ilahi. Oleh karena itu kehambaan Yesus Kristus dan keilahiannya tidak tabrakan dalam Alkitab. Kita baca di dalam Filipi. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan apa yang ada dalam Kristus itu? Teruskan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, kenapa dia dalam rupa Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Firman itu adalah Allah. Oleh karena itu jatinya Yesus itu bukan kehambaannya itu. Kehambaan itu karyanya. Kehambaan itu fungsinya, bukan jati dirinya. Sementara dalam Al-Quran, kehambaan jati dirinya ya hamba itu. Oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ini jati dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Mengapa setara? Sebab Allah itu satu. Hakikat ilahi juga satu. Hakikat ilahi yang sama itu yang dimiliki oleh firman, karena firman itu satu dengan Allah. Maka dia setara dengan Allah dalam keilahiannya. Dan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dalam pengertian keilahiannya ya masih di situ, tapi tidak itu ditonjolkan. Sebab kalau yang ditonjolkan adalah keilahiannya, maka kemanusiaannya akan tertutup keilahiannya, maka kita tidak bisa mengatakan dia adalah manusia
yang sempurna. Sebab yang nampak akan keilahiannya. Oleh karena itu, biarpun keilahiannya itu tetap ada pada dirinya, agar dia memang nampak sebagai manusia karena dia adalah firman yang jadi manusia, keilahiannya itu dikosongkan dalam arti tidak dinampakkan. Tapi keilahian itu tidak hilang, tetap ada dalam dirinya. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam wujud yang jasmani ini berdiam apa? Seluruh kepenuhan, totalitas yang utuh dari kealahan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang, tapi dikosongkan. Tidak dinampakkan. Jadi ketika dia berwujud manusia, keilahiannya ya di situ secara utuh, secara total, secara menyeluruh, secara penuh. Berarti ketika dia jadi manusia, dia juga Allah sepenuhnya. Tapi juga manusia sepenuhnya. Dengan demikian, dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Terus, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan berdiam dalam dia. Coba kita baca dalam Filipi kembali. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia adalah firman-Nya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Saya manusia. Lalu kemanusiaan saya tidak saya tonjolkan, saya mengambil sesuatu yang baru, namanya air. Dan air itu saya tempelkan pada diri saya sendiri. Apa kemanusiaan saya hilang ketika saya ada airnya? Enggak kan? Apakah kodrat kemanusiaan saya hilang ketika saya menempelkan air itu pada diri saya sendiri? Tidak. Demikianlah kodrat keilahian Kristus tidak hilang ketika dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi Kristus pada bersamaan adalah yang ilahi, tapi juga seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Islam tidak dapat mengatakan itu. Karena apa? Karena dalam Islam tidak ada konsep firman jadi manusia. Yang ada firman jadi kitab. Namanya kitab Al-Quran. Oleh karena itu, mau dipaksakan untuk mengerti pemahaman Kristen akan sulit, sebab di dalam pemahaman Islam tidak ada firman menjadi manusia. Dalam keadaan ketika menjadi manusia inilah dia merendahkan dirinya kepada kehendak Bapa untuk menjalankan kehendak Bapa sebagai hamba. Jadi kalau gitu ketika Yesus disebut hamba dalam Alkitab, itu tidak menunjukkan identitas jati dirinya yang terdalam. Karena identitas jati dirinya yang terdalam ya tetap firman yang adalah Allah. Tapi itu menunjukkan fungsi dan karyanya serta tujuannya datang ke bumi.
yaitu untuk menjalankan kehendak Bapa, untuk taat kepada Bapa, dan untuk taat kepada Bapa itulah dia menghamba kepada kehendak Bapa itu. Kita baca Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Berarti kalau dia turun dari surga, jati diri aslinya di mana? Ya di surga itu. Kalau dia jati diri aslinya adalah di dalam surga, dia makhluk atau bukan? Ya nggak ada. Makhluk itu artinya ciptaan. Nggak ada ciptaan tinggal di surga itu. Mengapa dia tinggal di surga? Karena dia tinggal pada Bapa. Sebagai apa? Sebagai firman. Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi dia diutus bukan sebagai rasul dalam artian seperti nabi-nabi yang dimaksud oleh Al-Quran tadi. Dia adalah rasul utusan, yaitu firman yang diutus oleh Allah ke bumi. Jadi dia bukan orang yang diangkat dengan gelar utusan untuk mengajar orang lain, bukan itu. Dia memang aslinya dari surga, turun ke bumi, mengambil daging manusia, lalu menghamba kepada kehendak Bapa itu untuk memberitakan berita gembira keselamatan kepada manusia. Jadi sebutan hamba untuk Yesus ini ada kaitannya dengan karya pengutusannya yang berasal dari Bapa di surga. Pengutusan sebagai apa? Pengutusan sebagai Mesias. Pengutusan sebagai Hamasiah. Oleh karena itu telah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan datang sebagai hamba. Coba kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 5 sampai 7. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Inilah Mesias. Terus? Untuk menjadi hambanya. Untuk menjadi hambanya. Berarti dalam nubuat ini Mesias mengatakan bahwa dia nanti akan turun sebagai hamba. Tapi sebelum turunnya dia telah memberitahu bahwa aku akan turun. Berarti dia sudah ada sebelum lahir sebagai manusia. Berarti kalau gitu hamba itu adalah fungsi karya yang akan dilakukannya nanti pada waktu dia datang ke dunia. Bukan hakikat dirinya yang hanya seorang hamba, yaitu sebagai ciptaan, sebab ciptaan tidak ada di dalam surga. Ciptaan tidak mungkin ada sebelum turun ke bumi. Sebagaimana ini telah mengatakan bahwa aku akan turun nanti. Kita baca juga di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku. Lihat, itu hambaku, kata Bapa. Terus? Hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Nah itulah ketika dia dibaptiskan dikatakan engkaulah anakku yang kekasih, kepadamu aku berkenan. Inilah artinya kehambaannya itu. Dia menjalankan apa yang ditetapkan oleh Bapa bagi kedatangannya ke dunia ini, yaitu menjadi Mesias. Kita baca juga di dalam Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Suara hambanya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada
cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Ya. Jadi di dalam Yesaya 49 sampai Yesaya 53, di dalam ilmu biblika, yang dinubuatkan di situ itu disebut sebagai Ebed Yahweh atau hamba Tuhan, yang itu menunjuk kepada Mesias. Dan Ebed Yahweh atau hamba Tuhan, yang namanya hamba, disebut hamba. Dan ketika Kristus datang sebagai yang menggenapi nubuat ini, maka dia menyebut dirinya hamba juga. Karena karyanya nanti adalah karya untuk menghamba kehendak Bapa, untuk menjalankan kehendak Bapa bagi keselamatan manusia. Makanya kalau kita baca dalam pasal 52 dari Yesaya ini, ayatnya 13 sampai 14, jelas di situ dia menyebut dirinya hamba. Tolong bacakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dan hambaku ini adalah Mesias. Ayat berikutnya, baca. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia. Ya, karena dipukuli waktu disalibkan itu jadi buruk. Semalam-malaman dia dipukuli, semalam-malam dia disiksa, sehingga wajahnya jadi mengerikan. Dan itu terjadi ketika Yesus berada di bumi ini, ketika dia dihadapkan di hadapan Pontius Pilatus. Dalam keadaan ini dia disebut hamba itu. Kita baca Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ya, sebagai taruk dia tumbuh. Mengapa? Karena dia ini anak keturunan Daud, dari pangkal Isai. Dan Raja Daud dan semarak kerajaannya ketika Yesus datang sudah tidak ada lagi. Dari pangkal pohonnya Isai inilah dia akan muncul dalam keadaan bukan sebagai jenderal, bukan sebagai raja, tapi sebagai orang miskin, anak dari orang miskin yang akhirnya dianiaya itu. Maka dikatakan dia muncul sebagai taruk. Ya. Lalu kita baca di dalam ayat 10 dan 11, 5 dan 6 deh. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia tertikam, si taruk ini tadi. Tertikam tangannya, tertikam kakinya, tertikam punggungnya, tertikam seluruh tubuhnya. Terus? Dia diremukkan, dipukuli. Terus? Oleh karena kejahatan kita. Terus? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Melalui penderitaannya, melalui siksaan yang harus dialaminya, itulah akhirnya keselamatan dibukakan bagi manusia. Karena itulah jalan penebusan yang harus dilakukannya. Jadi sekali lagi, ketika Yesus Kristus disebut sebagai hamba, itu bukan penunjuk kepada hakikat jati dirinya. Karena hakikat jati dirinya
dia adalah firman Allah yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia taat kepada kehendak Bapa untuk menjadi penebus bagi manusia, menjadi hamba yang menderita, menjadi hamba yang dianiaya. Jadi pemahaman hamba kepada Kristus di dalam Alkitab tidak sama dengan pemahaman hamba yang ada di dalam Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Kalau dalam Al-Quran, dia hamba hanya karena memang dia manusia biasa kayak manusia-manusia yang lain. Dalam Alkitab dia bukan manusia biasa. Dia adalah penjelmaan, inkarnasi dari firman Allah yang adalah Allah itu jati dirinya.